Halo Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa mingguan. Bagaimana kabarnya pada hari ini dan minggu ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus doanya pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merefleksikan dan menghayati materi PD pada minggu ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami, untuk setiap berkat yang dapat kami rasakan, untuk setiap kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merasakan, menghayati, menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Materi PD pada minggu ini bertemakan saling menolong. Bacanya akan saya bacakan dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertolong-tolongan adalah sifat keunggulan melayani dalam kebersamaan. Terlebih kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama untuk saling tolong-menolong. Dengan bertolongan, kita menanggung beban secara bersama. Dengan bertolongan, kita berbagi pergumulan kehidupan. Hal ini merupakan sikap mendasar yang dituntut dari para pengikut Kristus dalam hidup mereka. Rasul Paulus mengajak kita untuk mampu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan bergandengan tangan dalam melewati berbagai tantangan hidup, kita dapat menolong untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain di tengah-tengah masa yang sedang begitu sulit. Melalui kepedulian dan kasih Kristus yang ditunjukkan kepada sesama, kesulitan-kesulitan hidup yang dialami sepatutnya mendekatkan kita kepada Kristus dan kepada satu sama lain, dan bukannya membuat kita terkucil dan merasa sendirian di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Memaknai kalimat bertolong-tolonganlah jangan dikonotasikan ke hal-hal yang negatif. Bertolong-tolongan bukan dalam kerangka melakukan kejahatan secara massal, tetapi mengarahkan setiap orang yang melakukan pelanggaran untuk keluar dari pelanggaran itu dan selalu berada di dalam kebenaran. Kehadiran orang beriman yang demikian tidak akan memanfaatkan pelanggaran seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, pelanggaran seseorang menjadi saran diri untuk belajar agar tidak jatuh pada pelanggaran yang sama di kemudian hari. Hidup yang tolong-menolong diharapkan kepada setiap kita untuk mampu peduli terhadap kebutuhan orang lain, melihat apa yang dibutuhkan, kita membantu. Dan bukti nyata kita mau bekerja sama dengan orang lain adalah kita juga akan menempatkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang tergelincir ke dalam dosa untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kepedulian ini sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk saling tolong-menolong sebagai sesama orang percaya. Hidup yang tolong-menolong berarti juga kita saling memberi. Kita saling memberi diri untuk menolong orang lain. Kita memberikan pemikiran dan ide-ide kita untuk menolong orang lain.
Dengan bertolong-tolongan, kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita terhindar dari sikap egoisme dan penonjolan diri. Karena itu, marilah berjuang untuk terus bertolong-tolongan, untuk meringankan beban kita bersama, sehingga kita dapat saling melengkapi, kita dapat saling merangkul, dan dapat saling menjamah satu sama lain dengan meneladani Kristus untuk tolong menolong di dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Kasih, kami sadar bahwa terkadang kami dalam hidup ini masih sering untuk menonjolkan sikap egois. Kami sering mementingkan kepentingan sendiri daripada membantu orang lain. Namun dalam materi PD ini Tuhan, kami diajak untuk bersama menghayati, untuk dapat memberi diri, untuk saling bertolong-tolongan, sehingga dengan berbekal saling tolong-menolong, saling menolong, kami dapat menciptakan sesuatu yang indah dalam kebersamaan, sehingga kami dapat mengerti satu dengan yang lain ketika rekan kami, sahabat kami, saudara kami sedang dalam kesulitan. Dan kiranya dari materi PD ini Tuhan, kami semakin giat untuk saling tolong menolong dan saling bahu-membahu. Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sertai mereka, pulihkan mereka dan jamahlah mereka, sehingga mereka di dalam sakitnya dapat kembali sembuh dan dapat kembali semangat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan senantiasa membantu proses kehidupan kami, sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkat berupa apapun dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan permohonan kami, doa kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian materi PD pada minggu ini. Sampai berjumpa lagi di materi PA dan PD di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.